dikit ya yang ikut materi sore ini, lebih dikit dari yang tadi. Coba diajak-ajak dulu deh teman-temannya lagi ya, supaya nggak harus sepi, nggak harus ada yang diulang-ulang terus gitu. Kita anggap materi ini cukup penting ya buat penunjang lo di alam nanti. Ini materinya berkaitan sama tadi survival ya, namanya botani dan zoologi praktis. Di situ yang ditekankan ada kata-kata praktisnya ya. Oke, bisa dilanjut slide berikutnya, Ica. Botani dan zoologi praktis ya. Ini sebelumnya pendahuluan dulu kita. Kita tuh sebagai penggiat dan pecinta alam di kampus namanya Cakrawala. Kita tuh kegiatannya banyak ya di alam bebas ya. Di gunung, di hutan, di laut, di pantai, di rawa, di tebing, di goa. Itu resikonya tinggi banget. Kita hubungannya sama nyawa. Kalau kita dalam keadaan yang terdesak, waktu survival, kita kehabisan bekal. Nah, itulah materi botani dan zoologi kita pakai. Supaya apa? Penunjang hidup kita. Supaya kita nggak sampai tewas di alam bebas. Nah, disclaimer dulu nih. Materi ini dibatasi buat pengenalan hewan dan tumbuhan di gunung, hutan, sungai, dan disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia ya. Ini kita selain yang gue sampaikan di sini, kalian semua harus lebih sering baca terus. Tambah pengetahuannya lagi. Karena di sini jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sama mungkin aja beda nama. Nama di daerah ini beda, di daerah ini beda. Nama yang gue kasih tahu beda gitu. Walaupun bentuknya sama ya. Itu pentingnya. Kita terus belajar di sini. Lanjut, Cak. Nah, di sini apa pengertiannya botani ya? Botani praktis. Apa sih botani praktis itu? Ilmu botani ya. Lu waktu SMP juga mungkin udah pernah belajar. Botani itu kan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Cuman di sini tuh tumbuhannya buat apa gitu kan. Botani cakupannya luas. Ada masalah jamur, ada tumbuhan kayu, ada tumbuhan obat, segala macam gitu. Nah, di sini tumbuhan yang bisa kita manfaatkan, yang kita bisa manfaatkan itu ada banyak. Ada buat dimakan, ada buat obat, dan tanaman yang berbahaya buat kita, yang beracun, yang bisa mematikan buat kita lah. Lanjut. Nah, ini singkatnya. Botani itu adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan secara praktis. Garis besarnya. Lanjut. Nah, yang pertama ini kita bagi ke dalam tumbuhan yang berguna. Itu apa sih? Pertama, yang bisa dimakan. Lanjut. Ada yang bisa dipakai sebagai obat, yang tadi gue bilang ya. Ada yang mengandung air. Ini buat kita minum. Kalau kita nggak nemu sumber mata air di dekat kita. Lanjut. Nah, ada tumbuhan yang berguna lainnya. Yang tadi gue bilang ya. Bisa buat shelter, bisa buat obat udah tadi, bisa buat bivak, bisa buat tanduk, bisa buat tongkat, bisa buat lo bahan bakar, bisa buat lo terhindar dari hewan. Lanjut. Nah, sama tumbuhan yang berbahaya. Jadi botani praktis itu ada dua garis besarnya ya. Yang berguna sama yang berbahaya. Nah, yang berguna nih ada 4 poin. Lanjut. Nah, yang pertama ini tumbuhan yang bisa dimakan ya. Bagian tumbuhan itu kita bagi dari banyaknya energi yang bisa diberikan oleh tumbuhan. Jadi kalau kita makan bagian tumbuhan itu tuh, bagian mana sih yang bisa bikin kita lebih bertenaga, bisa banyak energinya. Yang pertama bagian umbi akar ya. Kalau kita makan umbinya, kita dapat energi lebih banyak gitu. Kayak singkong, ubi, terus bangkuang, porang, macam-macam. Lanjut. Yang kedua ada batang ya. Umbi, ada batang. Batang tuh kayak tebu, sagu, cuma harus diolah ya. Macam-macam lah banyak.
Ada buah banyak ya. Kalau kita nemu buah di hutan ada halendong, ada cantiji, ada ciplukan. Kalau nemu ciplukan di daerah Semak, ada buah namanya melon hutan. Melon hutan itu namanya hamerang kalau gue bilang. Macam-macam deh. Buah-buah yang belum diidentifikasi. Harvey hutan dan lain sebagainya. Terus biji gitu ya kan. Biji-bijian. Biji-bijian itu kayak yang biasa kita makan tuh kuaci, biji bunga matahari gitu. Ada juga yang agak liar di hutan gitu. Ada biji sengon, ada macam-macam lah. Terus bunga gitu. Bunga tuh ada namanya bunga, gue lupa. Ada bunga matahari, ada bunga Kamboja yang pernah gue makan ya. Ada bunga-bungaan apa gitu. Warnanya biru, warna ungu. Yang penting tuh ketika lo rasain di lidah itu nggak gatal, bisa lo makan. Lanjut. Nah, yang terakhir ada daun. Daun ini memberikan kita energi paling sedikit, cuman mungkin paling gampang buat kita identifikasi ya. Daun ini paling banyak yang gue tahu. Ada daun tespong, selada air, ada poh-pohan, ada pakis, pucuk pakis ya. Terus ada daun-daun muda gitu ya kan, kayak daun pucuk teh. Kalau lo lagi naik, lo nemu pucuk teh, lo ambilin. Nggak dimakan, tapi kalau itu diminum. Macam-macam deh. Pokoknya kalau daun yang paling kita penting buat ambil itu pucuknya. Lanjut. Nah, tumbuhan itu ada ciri-cirinya yang bisa kita makan ya. Lanjut semuain aja, Cak. Nah, yang pertama itu bagian tumbuhan yang masih muda ya, yang kayak gue bilang tadi. Wait, kecepatan bos. Nah, ini bagian tumbuhan yang masih muda, pucuk atau tunas. Itu buat bagian daun yang kita makan ya. Jadi yang lebih baik ya lu ambil daun yang masih muda, karena lebih segar, ada sedikit rasa ya manis-manis gitu, ada manis-manisnya lah. Sama lebih apa ya, ya lebih empuk gitu kan. Kalau yang udah ada tua kan ada keras, beda lah. Ada tumbuhan yang tidak mengandung getah. Ini nggak semua ya, nggak semua yang mengandung getah nggak bisa kita makan. Tapi rata-rata yang bisa kita makan itu nggak bergetah. Tumbuhan yang tidak berbulu. Ini juga nih nggak berbulu. Kadang ada yang berbulu masih bisa kita makan. Contoh begonia. Begonia itu batangnya yang kita ambil. Dia berbulu, bulunya kita kupas dulu, lalu kita makan batangnya. Itu enak banget, segar. Terus ada tumbuhan yang tidak berbau kurang sedap. Ya iyalah, lu tumbuhan bau lu makan. Lu aja nggak mau kan makan makanan yang bau gitu. Jadi yang bau kayak bunga bangke, kayak ya bunga bangke sih yang bau sih tuh. Yang nggak enak lah baunya, jangan lu makan gitu. Apain juga lu makan bunga bangke kan. Terus tumbuhan yang dimakan hewan mamalia. Sebenarnya sih nggak hewan mamalia doang ya. Cuman karena mamalia biasanya tuh yang ciri-cirinya mendekati ke manusia ya. Dia punya kelenjar susu, dia punya bulu atau rambut. Itu kayak primata gitu kan. Itu nggak jauh-jauh gitu. Perilakunya sama. Nggak sama sih, hampir mendekati manusia lah. Kita liatin aja, kita amati. Mereka makan apa sih? Mereka makan daunnya, mereka makan buahnya. Oh, mereka makan batangnya nih. Ya udah, kita bisa ikutin makan gitu. Walaupun unggas juga ada yang makan kayak bunganya diambil sari nektarnya, terus bijinya gitu. Itu masih bisa kita makan. Lanjut. Nah, contoh-contohnya nih. Umbi ya, dari umbi itu banyak. Talas, kentang. Wah, lu kalau nemu kentang di gunung enak banget loh. Wes, sebelum ada bengkoang, singkong. Nah, pohon paku ya, pohon pakis gitu. Kalau lu gali yang udah tua, itu juga ada umbinya. Itu bisa lu makan gitu. Terus ada bonggol pisang. Pisang kan ada bonggolnya ya. Lu gali aja bisa lu makan. Terus bagian batangnya nih, ada begonia yang tadi gue bilang. Ini yang warna merah di foto kedua ya. Terus ada batang bagian dalam, bonggol pisang muda juga. Dari batangnya, batang ke bonggol pisangnya gitu. Sampai ke bawah, bisa lu makan. Ada tebu, ada rebung. Lu kalau nemu rebung,
lu sayur gitu ya, lu cuci lu sayur, enak banget tuh buat digulung pakai santan. Lanjut. Nah kalau buah banyak banget di hutan ya, tinggal kita milihnya aja. Intinya sama cewek-cewek yang tadi tuh ya, sama aja ada langkah-langkah makan tumbuhan. Kita liatin hewan makannya buah apa aja sih. Kalau hewan makan, insya Allah juga bisa kita makan. Ada abe hutan, ada melon hutan, buahnya hamurang, ada harendong bulu, ada cicender, cepukan lah. Ada cantigi di daerah puncak, cermai banyak ya. Cantigi atau cermai. Terus kalau biji ada jagung, ada jagung teki, sengon, ada biji bunga matahari kalau nemu di sebelum pintu rimba, bisa lo makan ya. Lanjut. Lanjut, Cak. Nah, kalau bunga nih, bunga, sorry. Bunga itu ada duri, ada bunga pisang ya, ada sintong, ada senggani nih, senggani gue udah pernah makan, enak banget, ada manis-manisnya. Terlalu daun banyak, ada rasa mala, ada bayam hutan, semanggi atau clover ya. Kalau orang Surabaya tuh buat pecel semanggi. Ada babadotan daunnya, bisa buat obat juga. Poh-pohan, tespong, pakis, lada air, daun singkong, macam-macam deh. Tinggal kita milihnya aja dan kita mau makannya. Lanjut. Nah, ini dia yang penting nih, langkah-langkah yang perlu kita lakukan kalau kita makan tumbuhan. Ya, anggaplah kita awam gitu ya, naik gunung, masuk hutan, kita lapar gitu, kita pengen coba-coba makan tumbuhan, tapi kita nggak tahu. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama ya, sebisa mungkin lu makan tumbuhan yang udah lu kenal. Kalaupun lu nggak kenal, istilahnya lu udah diajarin gitu, dikasih tahu, ini tumbuhan ini bisa dimakan, lu ingat fotonya gitu, walaupun lu nggak yakin. Seenggaknya lu ada kepedean, ada percaya dalam diri lu gitu, ini bisa dimakan, sok lu makan. Tapi kalau lu ragu, jangan, lu harus cobain. Ada langkah-langkahnya yang di bawah, yang di poin terakhir. Nah, terus makan jangan hanya satu jenis tumbuhan saja. Kenapa sih kita nggak boleh makan satu jenis tumbuhan saja? Di dalam tumbuhan itu ada yang namanya zat alkaloid. Nah, alkaloid itu kalau kadarnya tinggi bisa bikin kita keracunan, sakit perut, mual, pusing, gak enak badan gitu. Nah, alkaloid ini bisa dinetralin lah, istilahnya nggak terlalu berbahaya buat badan kita. Kalau lu makan nggak cuma satu jenis tumbuhan saja gitu. Tapi bukan artinya semua jenis tumbuhan yang lu lihat bisa dimakan ya. Misalnya nih kita kombinasiin, lu bisa makan pakis, habis makan pakis lu makan buah-buahan. Terus buat cuci mulutnya lu makan buah. Misalkan lu nemu abai hutan, lu nemu beri hutan, lu nemu cantigi di puncak. Nah, itu lu makan. Atau lu mau cuci mulut pakai begonia gitu kan, yang nggak ada asam, bisa lu makan. Kombinasiin juga sama hewan, mungkin lu makan cacing. Gitu. Atau mungkin lu mau bikin pepes di hutan gitu kan, pepes cacing, pakai daun pisang, pakai batang pisang, pakai pakis gitu. Nah, itu lebih, kalau kombinasi itu lebih enak. Nah, hindari makan tumbuhan yang berwarna ungu dan tidak dikenal. Ini yang gue bilang, ada racun alkaloidnya kan. Walaupun nggak semua tumbuhan yang warnanya ungu itu ada racun alkaloid yang tinggi gitu. Contohnya harendong yang berbulu. Itu dia walaupun berbulu, dia warnanya ungu, itu masih bisa dimakan. Ya, yang penting lo makannya jangan cuma satu aja. Jadi kalau yang warna ungu ditakutin yang lain, racunnya lebih tinggi alkaloidnya. Dan itu bisa bikin lidah lu gatel kalau dimakan. Bisa bikin lidah lu panas. Ya bisa bikin lu rugi lah kalau lu di gunung lu sakit gitu. Nah, kalau lu mau makan jenis tumbuhan yang lu dikenal, pertama nih caranya lu olesin sedikit ke bagian tubuh yang sensitif. Pertama ada sela-sela jari ya. Habis dari sela-sela jari lu bisa ke siku dalam dulu. Bisa terus ke leher, ini ke ujung bibir, baru ke ujung lidah. Itu lu ketika lu oles, lu tunggulah 1-3 menit gitu kalau lu nggak begitu yakin. Kira-kira dia ada rasa aneh nggak sih? Kayak gatel atau panas gitu.
lu tunggu aja. Misalkan lu oles di sini, kok di jari-jari lu gatel gitu ya, jangan lu makan. Atau mungkin ada yang reaksinya lebih lama gitu, di sela-sela jari lu nggak gatel, di siku lu nggak gatel, di leher nggak gatel, di ujung bibir nggak gatel, tapi di lidah gatel. Nah, kalau di ujung lidah udah gatel, karena lidah paling sensitif ya, nah di ujung aja. Dan lu ngerasa nggak enak, mending lu jangan lanjutin. Mending lu cari temuan yang lain, yang lebih aman. Lanjut. Nah, yang paling baik adalah lu olah dulu, lu masak. Ketika lu survival ya kan, lu bikin bivak, lu bikin shelter, bisa mungkin lu bikin api. Buat apa? Buat ngolah tumbuhan sama hewan yang lu temuin, bahan makanan lu. Buat ngerebus air, supaya lu nggak sakit perut. Kalau lu ada api, hidup lu sejahtera di hutan. Dalam keadaan apapun, insya Allah. Kalau nggak ada api ya, lu makan mentah-mentah. Tapi lu ingat-ingat makanya. Ingat yang gua kata, jangan hanya satu jenis tumbuhan saja dan jangan makan tumbuhan yang beresiko kayak jamur gitu. Lu nggak tahu nih jamur apa, namanya apa, racun apa enggak. Ya udah, mending lu hindarin aja. Ada baiknya di sini kita main aman. Apalagi ketika lu survival, lu keadaannya sendiri atau berdua. Kalau rame-rame ya, kalau lu berani, fine-fine aja. Cuma jangan sampai nyusahin temen lu. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam tumbuhan obat ya. Tumbuhan obat bisa dimakan atau diminum. Wali yang udah pernah sakit, terus obat tradisional dikasih rebusan wali sama ibu atau bapak lu. Wah, itu rasanya pahit banget ya. Tapi itu bisa buat obat demam, obat malaria. Bisa juga buat ngebersihin luka, daun rebusan daunnya. Bisa juga buat tambahin nafsu makan. Macam-macam ya, banyak manfaatnya. Terus harendong, daun harendong tuh bisa direbus daunnya kalau sakit perut. Sama kayak daun, bukan daun, kayak akarnya begonia. Terus ada pacar tewe, buat panas dalam. Terus ada rende, buat sakit perut. Daun jambu biji, ini udah banyak orang tahu lah mungkin ya, buat diare. Tumbuk daunnya, peras, minum. Lanjut. Nah ini yang gue bilang, begonia ubinya. Buat sakit tenggorokan, buat sakit perut juga, insya Allah bisa. Gue udah pernah soalnya, pribadi. Cuci, diiris-iris, rebus aja dalam air. Dipakai kumur-kumur, dipakai minum juga nggak apa-apa sih, insya Allah. Kalau mau enak, kasih jahe. Wah, enak banget perut. Itu tenggorokan juga enak banget. Terus ada sambiloto ya, nggak beda jauh sambil tawali. Pahitnya bukan main. Dia obat dari segala obat, mujarab banget gitu. Ditumbuk, campur air, direbus. Wah, bisa buat batuk, sakit gigi, demam segala macam. Mujarab. Lanjut. Nah, ini ada tumbuhan buat obat luar ya, buat luka, buat memar, buat gigitan serangga. Ada getah pohon Kamboja buat bengkak. Bisa buat terkilir juga. Nah, di sini kalau lo kenapa-napa gitu ya kan, misalkan lo luka di lengan, lo olesin aja. Insya Allah bisa lebih reda lah. Oh iya, di sini buat tumbuhan obat ya, karena ini obatnya tradisional gitu ya, herbal. Kita nggak mungkin langsung dapat efeknya ya, manfaatnya gitu. Setidaknya ini bisa meredakan rasa sakit yang lu derita. Nggak instan ya, nggak kayak obat kimia. Gitu. Tapi insya Allah bisa lebih sehat dan bisa lebih nggak ada efek samping di tubuh lo. Ada rebusan wali itu yang bisa buat cuci luka ya. Tadi di slide sebelumnya juga ada batang randu atau kapuk hutan. Terus daun sambiloto juga bisa buat gigitan kalajengking. Lanjut.
Ada harendong, bisa buat luka. Tinggal lu bubuhin aja gitu kan yang lu tumbuk buat luka infeksi lu. Balurin aja gitu. Lanjut. Ini contohnya cuma sedikit. Jadi ya lu nggak harus terpaku sama slide yang gua kasih ya. Kalau bisa belajar lagi sendiri, tambahin gitu. Lanjut. Karena gue nggak terlalu terdalam di ini buat obat apa, ini buat apa, ini buat obat apa gitu ya kan. Cuman gue ngasih contoh kecilnya aja. Nah, sebagian yang gue tahu gue pernah ngalamin gitu. Ini ada beberapa wali ya. Wait, ada harendong. Tuh harendong warnanya ungu kan. Ada bulu-bulunya, daunnya juga berbulu. Tapi masih bisa kita manfaatkan. Daunnya bisa buat luka, buahnya bisa buat kita makan. Ada pacar tewe, ada sambiloto, ada daun rende. Semuanya punya manfaatnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini ada tumbuhan berguna lainnya ya. Klasifikasi yang poin keempat di tumbuhan berguna bermanfaat. Itu penyimpanan air. Ada akar gantung, terus yang berwas, bambu, rotan, tumbuhan merambat, kayak kantong semar, kan ada kantongnya ya. Terus ada kaktus, kayak pohon buah naga, itu kan termasuk kaktus-kaktusan ya. Nah, kalau di akar gantung, lu tinggal tebas aja akarnya, tebas meluncing gitu, nah ntar tinggal lu nunggu tetesan airnya jatuh. Itu segar banget air dari akar gantung tuh. Terus kalau dari bambu, lu ketok-ketok dulu bambu, kiranya ada bunyi airnya di dalam, lu potong, lu lubangin sedikit di luas bambunya, lu minum. Sama rotan juga, enak lah pokoknya. Kalau di kantong semar ya lu pilih dulu nih, di kantongnya itu ada serangga nggak sih? Ada kotor-kotoran nggak sih? Kalau emang sekiranya nggak terlalu kotor, bersih, bisa lu langsung minum, kayak lu minum dari cawan. Itu cukup lah buat ngebasahin tenggorokan, kalau nggak banyak ya. Terus ada tumbuhan buat atap, buat shelter ya. Ada daun nipah, ada panan hutan, pakis, aren, sagu, pohon pisang. Ya pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang kiranya daunnya lebar, bisa nutupin, bisa jadi atap, lu bisa pakai gitu. Kalau yang berduri ya lu sisihin dulu durinya. Terus ada pengusir ular dan serangga, pohon lemo. Itu yang kita ambil kulitnya. Kulitnya kita kulitin. Wanginya wangi banget kayak wangi jeruk lemon, makanya di sini namanya lemo. Pohonnya nggak bisa dibedain banget gitu ya. Cuman kulitnya itu kayak beruntusan-beruntusan. Dan kalau dikelet wangi lemon, itu pohon lemo. Itu buat ular sama serangga supaya nggak terlalu deket sama camel. Terus indikator air bersih nih, ada pohon, tespong, sama selada air. Biasanya kalau lu nemu 3 jenis tanaman ini, walaupun nggak selalu ya, lu nemu di jalan gitu, nggak jauh dari sumber air, insya Allah sumber air itu bersih gitu, bisa lu minum. Ya insya Allah sungai-sungai di daerah gunung juga nggak banyak tercemar ya, paling juga tercemar sama tanah gitu. Bisa lah lu minum. Lanjut. Walaupun nggak selalu, misalkan ada pohon-pohon di jalur, nah di jalur itu jauh dari air, ya nggak selalu jadi indikator air bersih. Tapi ketika tanaman itu di dekat-dekat sumber air, ya sumber air itu bersih gitu. Ini dia ada pohon rotan ya, yang berduri. Ada kantong semar. Kantong semar macam banget macamnya, bentuknya, warnanya. Daun nipah, ada pohon aren, kalau nemu aren liar di hutan. Kesekip. Ada selada air, ada tespong, ada pakis, ada sagu. Pakis ini juga banyak macam-macamnya gitu. Ada yang daunnya agak berbulu tajam-tajam, ada yang pakisnya pakis hati, ada yang pakisnya kayak berbulu, pakis monyet, macam-macam pakis. Intinya itu keluarga pakis-pakisan gitu, paku-pakuan. Lanjut. Nah, di sini tumbuhan yang berbahaya. Gue nggak ngasih contoh banyak ya. Ada getah pohon paku itu kan, yang putih. Kalau kena mata lu bisa buta, kayak kena kancing kodok. Ada pohon ranggas, bisa rusak jaringan kalau masuk ke luka lu.
ada getah jambu monyet gatal-gatal ya. Jadi lo jangan lepasin getahnya di bawah jambu monyet, terlalu gatal. Terus buah aren mentah itu bisa buat gatal ya. Aren mentah itu, aren kan buahnya buah kolang-kaling ya. Ada kecubung, mabok, jangan mabok kecubung, gak enak. Ada rarawean, sebut kalau gatal sama perih. Daun pulus, nah ini daun pulus yang paling banyak di hutan. Itu dia tajam, dia kayak daun harendong gitu berbulu, cuman beda bentuk. Nah kalau lu kena gitu ya daun pulus, kesenggol aja, tahu tangan lu bisa gatal, panas. Gak enak lah pokoknya kalau kena tangan, jangan sampai kena daun pulus. Pokoknya kalau bisa, kalau lu masuk ke hutan, terabas hutan, selain lu pakai golok, tongkat, lu juga pakai lengan panjang ya, supaya lu nggak kena senggol-senggol sama mereka. Nah, ada jamur ya, kalau bisa lu jangan deket-deket sama jamur deh, kalau lu nggak tahu banyak tentang jamur gitu. Karena gue sendiri pribadi gue belum begitu bisa bedain jamur yang beracun sama yang enggak gitu ya. Kan yang bisa kita makan ada jamur kuping, ada jamur tiram. Tapi ketika lu di hutan dan lu menemukan yang sekilas sama nih, kalau emang lu yakin lu bisa makan, lu makan. Tapi kalau lu nggak yakin, nggak sampai 100% keyakinan lu, mending lu hindari. Sama ada pohon jarak ya. Jarak itu punya racun di bijinya, risin. Itu jangan sampai buat lu kena racun risin. Bahaya. Nah, bisa dimanfaatkan dalam dunia pertanian sebagai pestisida alami. Jadi walaupun mereka beracun, mereka pasti punya manfaat. Allah menciptakan sesuatu bukan tanpa alasan ya. Jadi nggak ada yang sia-sia diciptakan Allah di bumi ini. Masya Allah, super sekali. Lanjut. Lanjut, Ica. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada jambu monyet, ada ranggas, ada kolang-kaling tuh. Aren muda, ada kecubung, bunga trompet, ada daun pulus. Nah ini nih daun pulus nih yang paling banyak ditemuin di hutan. Nyamar-nyamar gitu dia kan, tahu-tahu kena tangan, gatel, panas. Ada jamur, gue nggak tahu jamur apa itu, pohon jarak sama kacang racun. Gue belum pernah tahu sih, cuman ya kasih nama aja lah kacang racun gitu kan, karena gue belum nemu nama pastinya dia. Kita nggak masalah gitu kan ngasih tumbuhan nama pribadi kalau kita nggak tahu gitu. Jadi ya kita gunakan aja istilah kita sendiri gitu sampai kita nemu istilah bakunya. Lanjut. Nah di sini botani sudah selesai ya. Lanjut ke zoologi. Zoologi itu pada dasarnya kan hewan bisa dimakan ya. Zoologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Nah zoologi praktis ilmu yang mempelajari tentang hewan secara praktis. Nah basicnya hewan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Apapun hewan itu gitu ya kan. Walaupun bisa lo makan, yang penting lo berani. Hewan beda sama tumbuhan, hewan bergerak. Jadi gimana caranya lo bisa nangkapnya? Kalau nggak lo panah, lo buru ya. Kalau nggak ya lo pasang trap. Nah, hewan itu macam-macam. Babi, macan, ular, ada monyet, macam-macam gitu kan. Kalau emang membahayakan kita, kalau bisa dihindari. Tapi kalau emang lu udah kelaparan banget, lu udah gelap mata, lu nemu babi di depan lu terus lu tombak gitu sampai mati lu makan, ya fine-fine aja. Allah maha paham lah kalau lu dalam keadaan darurat. Nah, kita harus tahu, harus berani buat keputusan. Makanya kita harus mempelajari habitat sama tingkah laku hewan tersebut. Contohnya nih ya, hewan itu kalau kalau habis makan aus nyarinya minum. Kalau minum kemana? Ke sumber air. Sumber air biasanya ada di lembah-lembah. Makanya kita sebisa mungkin hindari lembah lah kalau kita nggak mau ketemu hewan. Takutnya yang ketemu bukan cuma tikus, musang gitu-gitu.
bukan cuma primata kecil, bukan cuma hewan pangkalan kecil, tapi takutnya ketemu predatornya. Nah, di dalam hal ini, kalau kita nggak mau dapat masalah, hanya kita sebisa mungkin jangan terlalu intens ke dekat sumber mata air itu, sumber air. Nah, di sini di bawah nih ilmu yang pelajaran tentang hewan ya, dinamakan zoologi. Jadi zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Zoologi praktis tapi di sini. Jadi mempelajari ilmu tentang hewan bagi penggiat alam bebas secara praktis. Lanjut. Nah, di sini garis besarnya yang tadi ya. Ilmu yang pelajari tentang hewan secara praktis. Oke, di screenshot aja kali. Lanjut. Nah, di sini habitat hewan. Dikatakan sebagai tempat di mana suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Habitat hewan itu banyak ya, di pantai dan laut dangkal. Intinya semakin tinggi dari permukaan tanah, jenis hewan yang ada semakin sedikit. Jadi kalau kita tersesat di gunung, terus kita mau cari hewan buat dimanfaatin, nah lu jangan langsung terus naik ke puncak gunung. Karena semakin tinggi puncak gunung, vegetasinya, hewannya juga akan semakin sedikit ya. Di samping karena semakin dingin, semakin tipis tekanan dan oksigen, dan vegetasi juga semakin sedikit, sumber makanan hewan semakin sedikit, dan hewannya juga semakin sedikit. Buat apa kita main ke puncak, kata hewan. Atau makanan di puncak juga dikit. Lebih baik kita turun ke lereng gunung. Dan kalau mau juga turun ke lembah. Supaya kita lebih mungkin gitu dalam ketemu hewan, intensitasnya lebih tinggi. Nah, pelaku hewan itu biasanya punya naluri ya buat melindungi diri. Ada yang menghindar, ada yang dia malah melawan, kayak merong gitu ya kalau ketemu manusia. Nah, kalau kita mau dapetin hewan, yang lebih baik buat kita nggak ketemu hewan itu pakai trap aja gitu. Selain bisa kita tinggal buat cari bahan makanan lain, buat cari air, buat bikin bivak gitu ya, kita harus ribet lah berburu, buat ngejar-ngejar, buat bikin tombak, buat bikin senjata gitu. Tapi kalau kita mau berburu secara langsung juga, kalau kita punya alatnya ya fine-fine aja. Nggak ada aturan yang terlalu membakukan ya. Intinya kayak kata Bang Beng bilang, semua kalau udah di alam itu improvisasi. Gimana kitanya. Lanjut. Nah, ini bintang yang berguna. Hampir semua mamalia unggas bisa dimakan dagingnya. Kalau lu mau cari yang halal ya cari yang gak bertaring sama berkuku. Ular, kadal, kura-kura bisa dimakan, lebah bisa diambil larva sama madunya. Kalau lu nggak mau disengat. Cacing sundari dan siput hutan bisa dimakan. Nah, cacing ini sundari lu ngambilnya bukan di tanah, dia di batang-batang pohon. Biasanya itu di batang pohon ada pohon paku-pakuan gitu ya. Lu potong aja. Nah, lu acak-acak tuh akarnya. Ntar lu nemu cacing. Gede-gede dia. Segede jari tangan. Tuh lebih gede lah daripada cacing tanah. Dan daging juga lebih tebal. Belalang, jangkrik, ulat sagu. Ulat sagu itu nyarinya di pohon-pohon lapuk ya. Lu pecah-pecahin aja tuh pohon-pohon lapuk. Bacok-bacokin. Insya Allah lu nemu lah larva ulat sagu di situ. Walaupun bukan ulat sagu kayak di TV ya. Itu lebih ke larva sih. Larva layak, larva macam-macam, larva nganga. Dan itu tinggi proteinnya gitu. Jangkrik ya lu bisa nemuin di daerah-daerah akar pohon yang udah tumbang. Belalang lu bisa temuin di pucuk-pucuk daun. Enak loh makan belalang sama jangkrik. Lagi kalau di sate. Yang dimakan bukan bagian ini ya, bukan bagian perutnya. Yang dimakan bagian dari tengah sampai ke ujung kepala. Itu rasanya garing, gurih, nyoy. Lanjut. Nah, ini contoh gambarnya ya, ayam hutan. Wah, hoki banget lo kalau nemu ayam hutan. Kura-kura, ada ular tuh, ular welang. Cacing sundari, gede kan. Belalang, larva madu, lebah madu, jangkrik, tupai, bajing. Kalau tupai sih ada susah nangkapnya ya.
Gue sendiri kalau nge-tap susah. Kalau lo bawa senapan angin mungkin lo bisa lo tembak. Lanjut. Nah, di sini binatang yang berbahaya ya. Binatang selain bisa kita makan, ada juga yang berbahaya gitu. Ya, masa ya sih lo makan binatang yang berbahaya gitu kan, kayak nyamuk. Nyamuk ngapain lo makan nyamuk? Nyamuk ya kita tahu bisa DBD, malaria, kaki gajah, cikungunya. Nah, ini ada lalat dayak, lalat ternak, lalat sapi, lalat kerbau ya. Itu 2 kalinya lalat biasa. Itu dia nggak cuma hinggap doang, tapi ngisep darah juga gitu. Dan itu bisa bikin kaki kita gatel, kita garuk, nanti kita jadi buduk. Kalau bisa jangan sampai kita ketemu lalat yang kayak gini deh. Walaupun aslinya terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ya, cuman mirip-mirip tuh lalat kerbau ada gitu di Pulau Jawa. Dan gue pernah digigit-gigitin sama lalat itu gitu. Kaki gue buduk, gatel, infeksi. Ngobatinnya gimana? Ya, diobatin pakai doa. Tawon atau lebah, kita sama-sama tahu lah ya bahaya. Matanya itu bisa bengkak. Kalau banyak, wah bisa tewas loh. Apalagi kalau yang di hutan gitu kan, yang galak, odeng. Tanya sama Abang Febri, sama Bang Faldo nanti ya, gimana sih rasanya disengat lebah di hutan. Kelabang, kalau jengking itu bahaya. Ada bisanya ya, pacet dan lintah. Nah ini pacet sama lintah beda ya. Kalau pacet tuh panjang dan dia bisa loncat. Lu nggak mungkin lah makan daging pacet, dia ngisep darah. Kalau lu kena pacet, bisa lu siram kayu putih, bisa lu pepelin tembakau, bisa lu bakar. Pokoknya sebisa mungkin dia lepas gitu. Kalau lintah, biasanya di daerah-daerah yang berair, sungai, di rawa gitu, pipih dia. Sama, ngisep juga. Cuman kalau lintah, itu bisa lu taburin garam. Karena dia hewan-hewan kayak mirip cacing ya, hewan-hewan basah. Jadi kalau dia kena yang asin-asin, kena yang garam, dia bakalan apa tuh namanya, gue lupa istilahnya, dia bakalan kesakitan lah, kepanasan badannya. Ular, nah berbisa ya, ular ada yang berbisa sama nggak berbisa kan. Kalau yang berbisa ya bahaya semua, viper, cobra, ulang. Jangan sampai lu main-main sama ular terus lu kena patok terus lu meninggal. Tapi selain itu kan ada piton ya, piton bisa ngelilit. Kalau pitonnya gede, lu dililit kehabisan napas mati. Jadi hati-hati sama ular. Lanjut. Nah ini foto-fotonya nyamuk, biasalah nyamuk mah. Di dekat juga ada kali. Ada lalat dayak, lalat ternak, ada tawon, pacet. Dah, kita lu browsing aja lah kalau lu mau gambar yang lebih bagus. Nah, di sini ada, gue ngasih perbedaan gambar ular yang berbisa sama tidak berbisa ya. Walaupun ini tidak bisa jadi patokan baku gitu. Cuman setidaknya di gambaran besarnya. Di sebelah kiri itu yang berbisa, di sebelah kanan itu yang nggak berbisa. Yang berbisa itu biasanya kepalanya segitiga, kayak viper. Terus dia pupil matanya tuh garis gitu ya, kayak mata Orochimaru, jahat. Sama ada taringnya. Nah, terus di ujungnya itu dia nggak ada 2 ruas, cuman 1 ruas aja gitu di ujungnya tuh. Dan bahkan kalau lu ketemu ular delik, rattlesnake, ujungnya agak beda ya. Ular delik kan bisa getar-getar gitu, bisa goyang-goyang buntutnya. Nah, kalau yang nggak bisa, biasanya kepalanya lebih bulat, kayak ular tikus, terus ular susu. Dia biasanya pupilnya bulat, matanya bulat gitu, bukan mata ular jahat. Terus nggak ada taring. Nah, terus di ekornya, di buntutnya itu ada 2 ruas dia. Tapi nggak semua jadi baku ya, karena ular kobra pun palanya nggak segitiga, tapi agak bulat gitu kan. Jadi kalau bisa lebih jelas dilihat dari ada taring apa enggaknya gitu, ada pupil matanya atau enggaknya gitu. Kalau lebih bagus ya lu bisa identifikasi sendiri ularnya berbisa apa enggak gitu. Dan kalau lu mau makan ular, misalkan lu kepepet banget harus makan ular gitu ya, kalau lu mau makan
lu potong badan sama kepalanya. Kira-kira kepalanya tuh sejengkal lah dari kepala, lu potong, lu buang. Karena itu yang bagian bahayanya, ada bisanya gitu. Sama bagian ekornya lu buang lah, karena itu kan bagian anal ya, anus. Lu ngapain mau makan tunggil? Kulitin, potong, kalau ada api dibakar. Jadilah ular bakar, ular panggang. Enak. Tapi jangan kalau nggak terpaksa. Oke, lanjut. Nah, sekian. Ini gambar-gambar ularnya nih. Di kiri atas, wait sebelum dulu, gue kasih jelasan dikit. Di sini ya, ini kadang ada gambar 6 ular ya. Yang kiri atas tuh dia berbisa ya, kepalanya lebih segitiga tuh. Terus ada piton di tengah ya, nggak berbisa. Kita bisa lihat dari coraknya, dari kepalanya juga, dari matanya. Terus yang sebelah kanan atas juga ini berbahaya. Berbisa tuh, karena kepalanya segitiga. Yang di kiri bawah nggak berbisa ya tuh, dia ular-ular kecil. Yang di tengah juga, tengah bawah, ular kecil, nggak terlalu berbisa. Kalaupun ada bisanya nggak membahayakan manusia gitu. Nah kalau ular yang kanan bawah nih jahat banget ya ngeliatnya ya, ular ulang, dari penampilannya udah jahat gitu. Kalau bisa dihindari. Oke, sekian. Nah, dari materi yang gue sampaikan nih, kira-kira yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusiin, atau mungkin ada yang kurang jelas gue penyampaiannya, bisa disampaikan. Izin bertanya, Bang. Ya. Yang pertama itu kira-kira Abang punya pengalaman nggak sih menangkap menangkap binatang gitu, cara buat trapnya gitu atau perangkap. Terus yang kedua, setelah ditangkap itu cara ngolah hewan yang ditangkap tadi gimana ya? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Eliezer Nikel. Panggilannya siapa nih? Nichel aja, Bang. Nichel. Oke. Nichel, kalau cacing, yang paling gampang mah nangkep cacing ya. Kalau lu mau cacing tanah, lu gali. Biasanya di tanah-tanah yang di bawah akar pohon, yang lebih subur gitu. Tanah yang gembur, biasanya banyak cacingnya gitu. Cuman cacing tanah itu agak kecil. Kalaupun gede juga nggak segede cacing Sundari gitu. Caranya lu potek dikit di ujungnya, terus lu pijit sampai kotorannya keluar. Nah udah lu pijit, itu paling sisa kulit sih ya, sama ya badannya lah dikit tipis, atau bisa dimakan. Kalau lo mau makan mentah bisa. Kalau lo mau makan diolah dulu, ditusuk gitu ya, pakai tongkat terus lo bakar, dipanggang, itu juga bisa, lebih enak. Kalau mau mentah, dicocol uyah, garam, itu enak juga. Sundari juga sama, cuman Sundari kan lebih gede ya, biasanya dia lebih lincah gitu, uget-uget gini nih. Itu lo pencet lah, lo pencet gitu ujungnya, potek dikit supaya ada lubang, pijit juga sampai kotorannya keluar. Itu kotoran tanah gitu-gitu, baru udah makan. Kalau leva di batang-batang pohon lapuk ya, itu juga sama. Lu cari, kalau itu nggak mungkin lu trap, cari, hancurin tuh batang kayunya sampai lu nemu. Biasanya di leva itu ada ujung kepala gitu ya, warnanya coklat. Ya warna coklat gitu. Kalau ada taringnya ya lu potek aja. Tapi kalau nggak ada taringnya, lu makan langsung. Dikunyah, jangan ditelan. Karena ada rasa-rasa tersendiri yang unik, enak. Kalau mamalia ya, gue belum pernah dapat mamalia sih. Gue pernah dapat burung, cuman karena gue nggak terlalu tega, burungnya masih kecil banget, kayak burung emprit gitu. Ya elah, lu kalau lu kulitin, lu cabutin burung juga paling segede jempol kali, batang badannya gitu. Gue lepas lagi. Sejauh ini gue paling makan serangga-serangga, kayak belalang gitu ya. Belalang kan
yang diambil dari tengahnya ya sampai ke kepalanya tuh yang garing. Kalau perutnya malah dibuang, yang gue tahu. Jadi ya lu makan belalang. Cuman kalau belalang gue kurang suka makan langsung, mendingan digoreng pakai minyak. Kayak di Jawa ya, yang orang Jawa mungkin pernah makan goreng belalang, itu enak. Jangkrik pun sama gitu, mending lu olah dulu. Kalau langsung bisa sih, tapi kalau jangkrik sama belalang, kalau bisa sayapnya juga dibuang, gak enak soalnya. Kalau apa ya, binatang, nah biasanya di aliran air gitu kalau lu hoki, lu nemu udang bening gitu kecil. Udang ya lu mungkin semua udah pernah makan udang ya, yang gak alergi udang. Kalau udang ya paling ya lu bersihin gitu kan, kepalanya, kulitnya. Kalau lo mau makan mentah, besok aja. Kalau udang gue nggak pernah makan mentah sih. Nemu juga jarang gitu. Paling nemu satu juga buat kenyangin perut gue sendiri. Jadi gue nggak bagi-bagi ke yang lain. Udah, nebeng aja dimasakkan. Enak. Terus apa ya? Kalau hewan kalau tupai atau bajing ya, gue sendiri pernah makan pribadi. Biawak, gue pernah makan. Tapi kalau itu waktu gue bukan camping, emang gue lagi berburu, jadi gue tembak. Itu ya katanya sih haram ya, cuman karena gue penasaran jadi gue makan. Kalaupun lo mau nge-trap, kalau buat nge-trap itu ada teknik khususnya ya, jadi lo nggak bisa sembarangan asal naruh trap di mana gitu. Mau lo tungguin sebulan juga mungkin nggak bakalan dapet. Tapi lo giring dulu hewan, lo harus tahu jalan hewan mana buat ke air. Misalnya lo nemu jalan kerabasan bekas hewan, nah lo bisa taruh trap di situ. Dan kalau lo nge-trap, usahain jangan cuma masang satu trap, bisa 2, 3, 5, atau mungkin lebih gitu, supaya kemungkinan lo dapet hewan lebih besar. Jadi hewan itu nggak cuma menghindarin satu trap lo doang. Masa iya sih dari sekian banyaknya trap lo nggak ada yang nyangkut gitu loh. Terus hewan apa lagi ya? Kadal itu, nah kadal buat trap kecil gitu ya, lo bikin yang skala kecil aja paling yang segini, itu bisa potong kepalanya, terus lo belek, disiangin ya istilahnya ya, buang perutnya, ada sisik-sisiknya gitu ya, klik aja kalau ada pisau, tusuk, bakar. Ya rasa daging pada apa ya, kalau lagi kepepet apa aja masuk lah gitu. Jangan berharap rasa yang lezat kalau lagi survival dan nerapin BZP. Yang penting lu ada makan, lu bisa nyambung hidup tuh. Jadi kalau tanya rasa, lu suges aja ke diri lu masing-masing. Wah, rasa yang pernah ada. Itu aja sih kalau dari gua. Buat Michel. Ada lagi Michel atau yang lain teman-teman? Makasih Bang jawabannya. Yoi. Soalnya buat BZP itu ya sama survival itu kurang abdol kalau nggak ada prakteknya. Cuman ya karena keadaan kayak gini ya kita nggak bisa praktek langsung gitu. Ya kalau lu udah pada di Jakarta, lu ada waktunya lah, ntar kita bisa praktek bareng, cobain bareng gitu. Rasain sensasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Penasaran, kepo, atau mungkin mau diskusi? Bang, waktu gue nggak gini, gitu. Izin bertanya, Bang. Yuk, siapa? Izin bertanya. Saya Nova Lutfi. Mau nanya tentang kalau misalnya kita ketemu ular lagi istirahat nih. Terus kalau untuk faktor keamanan itu kan ularnya berbisa. Boleh nggak kita patahin taringnya itu? Patahin taringnya? Iya, saya pernah nonton video kayak gitu. Lo pernah nonton di mana videonya? Ada di YouTube gitu, Bang. Oh gitu. Nah, kalau gue pribadi sih gue nggak apa ya, nggak sejahat itu gitu sama binatang. Waktu lo tonton itu ularnya mau dilepas lagi apa mau dimakan?
dilepas. Dilepas lagi. Wah, kalau bisa kalau emang ada binatang yang lagi diem gitu ya, dan kita nggak mau memanfaatkannya, nggak mau kita makan gitu, ya sebisa mungkin jangan kita ganggu, kasihan gitu kan. Kalau emang kita mau makan ya lu tangkap, potong palanya sejengkal, dulu ambil, makan badannya gitu. Karena ya buat apa gitu nyiksa binatang kan? Toh dia kan bagian dari ekosistem ya, dia ada rantai makanan kan, dia ada di posisi sekian dari rantai makanan tersebut. Ada keadaan dan tiadanya dia itu akan berpengaruh gitu buat ekosistem tersebut. Jadi istilahnya gimana ya? Baiknya gitu. Kalau emang kita lagi diem, emang mau kita diusik sama orang. Misalkan lu lagi tidur gitu, tahu-tahu rambut lu ditarik, dijenggut, kan bete gitu ya, kesel. Kenapa nggak dimatiin sekalian? Supaya dia nggak ada penderitaan. Kan kasihan bro, giginya dicabut, dipatahin gitu. Emang sih mungkin kalau emang populasi ular tersebut di habitat tersebut tidak terlalu banyak, misalkan jadi hama gitu ya, di ekosistem sawah deh, nggak usah jauh-jauh. Ada ular tanah, ular sapi itu yang pendek, yang bagol, yang suka ngejar-ngejar. Nah itu dia udah ngeberantas tikus-tikus di sawah tersebut gitu. Cuman dia bereproduksi jadi makin banyak dan meresahkan petani gitu. Itu boleh-boleh aja kita basmi, kita habisin. Kalau emang lu mau bunuh-bunuhin gitu, ya udah bunuh-bunuhin aja. Karena itu bagian dari pengendalian populasi. Gitu kalau dari gua. Itu subjektif ya, ya objektif gitu. Mungkin lo kalau tanya ke orang lain bisa dapat jawaban yang berbeda. Karena ini semua nggak ada ilmu baku pasti gitu ya, gitu. Nggak kayak di kelas lo mungkin. Kita kan teknik ilmunya pasti. Kalau ini ilmunya nggak pasti, dinamis. Itu mungkin kalau jawaban gua ya. Ada yang kurang berkenan atau mau nambahin atau mau nyanggah gitu, silakan. Ada lagi? Nggak ada? Bang, izin nanya lagi bang. Oke, Michel. Yo, kan madu bisa dimakan ya bang. Itu kira-kira kalau kan itu pasti kan rumahnya lebah. Lebahnya gimana itu untuk usir keluarnya? Nah, lu pernah ini nggak? Pernah ngambil madu langsung nggak? Belum ya? Nggak pernah sih bang. Nah, kalau lebah, gue sendiri dulu pernah ternak lebah di rumah gitu. Kalau lebah di rumah kan lebih jinak ya. Kalau lebah di alam liar dia lebih ganas lah, lebih agresif karena dia melindungi teritorinya. Kalau lu mau ngusir lebah, lu pakai asap. Bawa ranting, bawa daun kering sama daun basah, lu nyalain. Nah, lu bawa dah tuh, lu panjat pohon, nah, lu asapin tuh pohonnya. Lebah, tawon, takut sama asap. Cuman nggak terlalu takut ya. Sebisa mungkin ya lu lindungin diri lu sama asap itu gitu. Terus lu potong sarangnya. Coba aja lu nonton di YouTube cara mengambil madu di alam liar gitu. Itu risiko banget. Biasanya kalau madu di alam liar pokoknya tinggi-tinggi. Terus lebahnya tuh odeng, tajam-tajam gitu, galak-galak. Kalau lu mau ambil madunya ya gitu. Lu naik ke pohon, lu bawa asap, terus lu bawa naik panjat, bawa golok, potong tuh sarangnya, bersihin sarangnya, itu madu langsung juga bisa lu minum, lu makan, ya lu taruh lah di lidah. Lebah diminum apa dimakan sih, nggak tahu lah. Ya pokoknya lu konsumsi lah, lu nikmatin gitu. Bisa buat campuran teh biar lebih kane, bisa buat soe di roti, wah enak. Itu kalau dari gua. Ada yang mau nanya lagi? Bang, thank you. Tentang tumbuhan mungkin.
Karena udah dari hewan ya. Michel, Nova Lutfi, Safina Fitriani, EM Akram Hidayatullah. Gue pakai nim dia. G dan Ahmad. Mirna. Oke. Kalau nggak ada lagi gue balikin ke Ica ya selaku diklat. Oke, terima kasih Bang Ari. Gimana yang lain, ada lagi nggak yang mau ditanyain atau mau tanya sharing tentang pengalaman bisa nangkep hewan atau apa? Yuk, barangkali mau ceritakan Bang, dulu gue nangkep ular gitu. Ya, misalkan nangkep di rumahnya ada ular nih besar ya, gara-gara banjir. Mungkin ada sharing-sharing sedikit. Mentok-mentok kecoa Bang udah. Kecoa nggak bisa dimakan ya? Iya, itu bisa dimakan nggak tuh Bang? Kayaknya enggak deh. Dalamnya gitu. Ada putih-putihnya itu. Ya, gue balikin aja gitu ya kan, lo mau makan kecoa, gue aja nggak mau. Walaupun katanya penelitian susu kecoa itu susu yang paling bagus gizinya, proteinnya gitu. Cuman ya, lu menangkap kecoa terus mau lu peres gitu susunya. Kurang gawean. Mending lu tangkap yang lebih gede gitu. Kita ini yang lagi nggak yang lain? Udah tidur nih ya? Sudah sore. Iya nih. On cam kali, on cam. 28 Januari Ya nih, internetnya kurang kayaknya nih ya. Yuk on cam, yuk on Siapa cam. yang mau ngomong? Siapa tuh yang ngomong? Novel mau ngomong. Ini kita sesi dokumentasi dulu deh. Ada Bang Irfan. Bagus. Nah, habis lagi ada Ica. Halo Bang Ari. Halo. Halo guys. Dan Bang. Ya, 1, 2, 3. Dokumentasi. Screenshot ya. Dokumentasinya screenshot ya. Oke. Sudah dokumentasinya. Cepatlah kalian ke Jakarta supaya bisa kelihatan. Kasihan. Gerak terus. Terima kasih Bang Ari. Yo, dan ya. Pada lagi. Udah nih, ada lagi mau di-sharing mungkin dari teman-teman sekalian? Mumpung abangnya masih ada. Iya nih. Kalau nggak abangnya nongkrong. Ya, mungkin mau tanya, Cak. Apa Bang? Prakteknya kapan ya, Cak? Buat ini, DJT sama survival. Kan tadi udah. Insya Allah minggu depan Bang. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada kendala. Tapi kalau praktek ini kayaknya nggak bisa sama gue nih. Oh gitu Bang. Iya Bang. Ya. Jadi urus sama diklatnya Bang buat berlaku. Oke. Karena gue jauh ya. Sorry nih. Lagi di mana Bang? Di Tasik. Ada nggak Cang yang di Tasik tuh? Ada nggak yang orang Mungkin Tasik? si Nisel. Iya Bang. Oh, Nggak ada saya kayaknya. Tangsel. Ada nggak yang Tasik?
Iya, maksudnya Cang, ada nggak yang di Tasik itu? Kan ada datanya kan? Sepertinya nggak ada, Bang. Ada ya? Ada, Bang. Ya udah selalu. Pokoknya gue tunggu lah anak-anak di Tasik. Tuh dalam setahun ini harus ada kegiatan di Tasik. Kalau bisa semuanya. Ya, Bang. Gue udah 5 Palawan Sil nih, udah main. Oke, Bang. Bawa semua equip. Kita main rafting, caving, RC, HG, lengkap dah semua. Siap, Bang. Oke, sebelum cabut, ada yang mau ngobrol nggak nih? Mau tanya-tanya kali ya, mau kuliahnya gimana gitu. Tanya kuliah di elektro boleh kali, Bang? Kuliah di elektro. Ya, sok. Ngobrol aja, ngobrol. Bebas ngobrol aja. Gitu. Santai. Jangan harus tempat. Ini gue lepas layar biar nggak formal lagi. Baik, Bang. Gue lepas ya biar nggak formal. Misal jurusan apa nih, Sal? Saya elektro. Nah, pas banget tuh. Tanya tuh sama Bang Ari tuh. Bang Ari, emang kenapa elektro, Bang? Kok katanya banyak yang nyesel, Bang, masuk ITPLN? Banyak ya. Wah, nggak tahu. Gue sih nggak nyesel ya. Oh, tuh nggak nyesel kok. Gue fine-fine aja. Kalau Bang, mungkin yang angkatan juga. lu gitu. Mungkin angkatan lu. Gue sih enggak. Saya juga enggak, Bang. Alhamdulillah lancar. IP bagus. Gue lulus pas setengah tahun, IP bagus, skripsi A. Apa yang gue seselin? Paling ilmunya aja sih, bececeran di jalan waktu gue ke Tasik. Gue udah lupa ilmunya. Aduh. Gue mulai ingat materi cakrawala. Materi kuliah gue nggak inget. Ya kan kepake atau Bang di sono di kerjaan lu. Ya intinya mah kalau lu selesai lulus, lu nggak harus terpaku sama apa yang pelajari di kelas lah. Yang penting lu terus belajar, berinovasi, terus improvisasi supaya lu nggak ketinggalan. Lu malas, lu tertindas, lu berhenti, lu mati, kan gitu. Jadi jangan sampai kita kena seleksi sama alam, baik itu di kota, baik itu di desa, baik itu di rimba, dimanapun lah. Mungkin Nova Lutfi atau masih segini gitu ya kan. Akram siapa? Apa guys? Enggak, ini Bang yang lain mungkin ada yang mau ditanyain. Oh iya. Enggak on cam juga nih. Sok Mangga kita sadayana. Jadi apa namanya? Wajah-wajahnya. Waktu gue nyampe organisasi, gue udah sempat kenalan sedikit. Nah ini beda-beda lagi sih emang nih yang ikut. Banyak Bang kalau di grup Bang. Ada berapa ya? 70-an atau 80 ya? Yang tadi ikut di Survival juga kan gue sempat ikut, terus gak tahu. Beda lagi orangnya. Ini gue nggak tahu pada sif-sifan apa gimana ikut materinya. Bantu kali Bang di rumah. Maksud gue ya pilihan gitu kan. Lu mau go join sama kita, itu pilihan lu gitu. Jangan sampai lu merasa terpaksa. Kalau emang lu sepenuh hati masuk sini ya ikutin gitu. Tabah sampai akhir, ikutin semua prosesnya. Lalu lu udah jadi, lu sabar lagi sampai lu sampai pada titik dimana lu enjoy gitu. Gue udah lulus, gue masih main ke kampus orang lagi kan. Gue gak kenal siapa-siapa di sini, tapi gue main, enjoy. Lu akan sampai pada titik itu gitu. Kalau emang lu memilih jalan lu kayak gitu, gak sedikit manfaatnya masuk Mapala, banyak banget. Bahkan di kerjaan gue sekarang ya, profesi gue, apa yang gue geluti sekarang lah, gue masih ketemu sama yang sama Mapala, cuman beda profesi gitu, masih bisa ngebantu gue, alhamdulillah. Jadi ya nggak sia-sia gitu. Ada ceritanya juga ya Bang ya. Banyak banget. Jadi cerita. Betul. Dan mungkin buat yang sering sama yang lain bisa apa ya ceritain gitu kan benefit
buat ikut cakrawala apa aja gitu. Biasanya kan kalau tanya langsung kan segen gitu kan. Nah, mungkin dari yang hadir di sini bisa mengajak yang lain lagi gitu. Mumpung masih akhir bulan Januari nih, masih banyak lah materi yang belum disampaikan juga ya, Cak ya. Iya Bang. Nah, kalau bisa ntar pas prakteknya ramein lah. Iya nih kita prakteknya ceria, pokoknya ceria. Ceria banget dah. Udah Rama dikurung di rumah kan. Habis UAS Bang, kan mereka besok Senin UAS. Oh iya, Senin pada UAS ya. Berarti sampai kapan tuh? Sampai akhir bulan berarti? Yang 2020 ya? Durasinya seminggu, Bang. Oh, seminggu. Ya berarti pas lah akhir bulan. Iya Bang, jadi refreshing Bang. Habis UAS kan otaknya dikelola terus refreshing nih kan, jalan-jalan. Mungkin Bagas mau berkata-kata, Bagas. Diam-diam aja. Agustina. Lagi nggak kondusif nih Bang. Lagi ngapain, Gas? Kan tadi udah gue kasih tahu. Ya kan yang lain belum tahu, Gas. Jawab Bagas. Kamu ngapain, Nak? Ada lagi nggak nih yang mau diobrolkan, yang mau ditanya-tanya? Nanya deh, Bang. Kalau ilmu yang udah diterima di kuliah itu nanti kepake nggak pas kerja? Sebenarnya. Atau cuma buat formalitas doang? Yuk, enggak. Tanya ke siapa nih? Ke gua apa ke Agas? Bang sih sebenarnya ke semua cutting ya boleh lah kalau abang gitu jawab. Kalau gue ya yang gue pelajarin di kelas sebagian kepake, sebagian enggak. Karena ya gue di sini sekarang jadi pemberdaya masyarakat, fasilitator, community organizer gitu kan. Yang paling banyak gue pelajarin ya dapat dari cakrawala. Kayak gimana sama masyarakat, gimana kita bisa survive, kita adaptasi gitu. Tapi ya istilahnya apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita pelajari sekarang, itu nggak bakal sia-sia gitu. Jadi ya nggak harus dihindari, nggak harus lu ngapain lah males. Boleh gitu males gitu kan. Tapi jangan sampai lu nggak tahu banget. Jalanin dulu aja. Gue pernah diajarin sama orang tua, apapun yang dikasih ke lu ya masukin dulu aja gitu ke mulut. Masalah nanti lu telan, lu caranya lu keluarin lagi, itu belakangan. Kalau emang rasanya enak ya lu masukin lagi, kalau nggak enak ya lu muntahin lagi. Istilahnya inovasi, improvisasi, adaptasi itu akan sangat terpakai dalam kita survival. Survival itu kehidupan kita sehari-hari kayak gini, kita kan bertahan hidup supaya nggak terseleksi sama alam. Corona ini kan termasuk seleksi alam ya. Ya gimana caranya lu bisa tetap sehat? Gimana caranya lu adaptasi gitu? Gak cuman masalah yang ada di otak lu doang soal ilmu kuliahan, soal ilmu kehidupan gitu. Cuman memang kalau di pilihan gue ini, apa yang gue jalanin ini, kayak hukum Kirchhoff, terus segitiga daya, terus gue harus lemah ya elektronnya ya, bukan harus kuat. Terus op-amp, amplifier, terus Arduino, terus PLC, itu belum kepake gitu. Karena emang gue yang memilih jalan ini. Mungkin kalau emang jalan yang gue pilih nanti jalannya nggak beda jauh sama gue, mungkin yang nggak terlalu terpakai. Tapi kalau memang jalan yang lu pilih nanti yang sebidang sama yang lu pelajari di kuliah gitu, lu jadi kontraktor, lu jadi pegawai PT, ya mungkin akan terpakai. Ya nggak ada yang sia-sia. Gimana kita yang nyikapin dari kita untuk kita oleh kita, itu dia. Itu kalau dari gua mungkin beda sama yang lain. Agak sekali.
Iya, Bang. Ini terkait ini ya, ilmu yang di perkuliahan ya, misal ya. Kalau dari gue pribadi, ilmu yang di perkuliahan itu kayak pengantar aja sih misal. Jadi ya apa ya, misalnya lu di jurusan elektro nih, pasti lu kan akan belajar ilmu kelistrikan dan sebagainya gitu kan, sama praktek-prakteknya gitu. Itu cuman pengantar aja. Jadi apapun yang lu pelajarin di perkuliahan itu gue rasa kalau gue pribadi sih nggak, cuman kayak pengantar aja. Justru gue ngerasain bisa implementasi itu ketika gue di luar perkuliahan gue gitu. Salah satunya di organisasi gue ngerasain tuh implementasi ilmu perkuliahan gue di Cakrawala gitu. Kayak misalnya bikin website, gue pertama kali bikin website di Cakrawala. Di apa ya, alhamdulillah juga ada abang-abangan yang ngarahin gue lah gitu, ngajarin gue buat apa ya, ngebikin web itu gitu. Walaupun selebihnya gue lebih apa ya, lebih cari tahu sendiri gitu, cari tahu tapi dia ngarahin di awalnya gitu. Jadi ya apa implementasinya intinya di luar perkuliahan sih gue lebih ngerasain gitu. Salah satunya di organisasi Cakrawala gitu. Itu kalau dari apa ya, kalau masalah kuliah ya ilmu-ilmu di perkuliahan itu ya kepake sih. Cuman ya banyak sih yang bilang, mungkin lu bisa tanya di luar apa ya, di luar Cakrawala juga bisa lu tanya gitu sama kating-kating lu. Mungkin cuman sebagian apa ya, sebagian aja gitu ilmu yang lu pakai di dunia kerja saat kuliah gitu. Sisanya ya dari lu relasi atau apa ya, pengalaman magang nanti atau sebagainya gitu. Di organisasi pun mungkin gitu loh. Mungkin ada yang bisa lu dapat gitu. Karena dunia kerja itu nggak semuanya tentang ilmu teknis gitu, ilmu teoritis gitu. Seperti itu sih kalau dari gua. Mungkin yang lain mau ngasih ini jawaban. Saya belum kerja Bang, jadi saya tidak tahu, belum tahu. Ya, thank you abang-abang buat jawabannya. Bang Fahmi mau nyampain sesuatu, Bang Fahmi? Apa mau ngomong apa? Udah. Keren, sip lah pokoknya. Semangat. Dari Bang Agas keren pokoknya. Agus mau ada yang disampaikan, Agus? Nggak ada, cukup ya. Kayak kenal tuh baju, Gus. Dapat dari mana, Gus? Kegiatan sebelum jadi anggota. Wah. Semangat dah kalian nih. Ini udah mau maghrib juga nih. Siap-siap untuk sholat maghrib. Mandi dah. Dan sehat-sehat semua ya, sehat semua. Sampai ketemu di depan untuk praktek yang materi hari ini. Cel, jangan lupa yang tadi gue bilang ya, Cel. Oke, Kak. Siap. Ini nggak ada lagi yang mau diobrolin. Kalau nggak ada, aku endin apa gimana nih? Terima kasih Bang Ari, makasih Bang Irfan, makasih Bang Fahmi, makasih semuanya udah join hari ini. Tetap semangat, tambah sampai akhir. Oke. Sampai bertemu di Pendidikan Dasar Cakrawala. See you, everybody.
Ada yang ngomongin? Mau aku end nih? Aku ngikut aja Kak. Adikin lagi tuh besok kita minggu depan insya Allah Cancer kalau nggak ada kendala Cel. Oh, apa capture Kalau ya? nggak ada kendala. Nyiapin apa tapi Kakak bilangnya pas itu kurang lengkap gitu. Aku bingung jadinya. Apanya? Persiapannya apa? Tas mungkin, carrier, apa, pisau atau? Oh, buat nanti nanti dikasih tahu kok. Oh. Kalau dari jauh-jauh hari mungkin bisa dipersiapkan gitu. Mungkin persiapan Ya, ini aja, peralatan buat orlap. Paling Cel persiapannya ya persiapan dasar aja gitu untuk menunjang materi itu kayak tali kemarin gitu kan. Terus ntar ada beberapa yang alat-alat khusus lah gitu yang sekiranya belum ada di kalian, ntar kita yang siapin dulu gitu. Jadi kalian bisa lihat dulu gitu kan, nanti kalau misalnya alat-alat tersebut bisa untuk menunjang kalian di orlap nantinya, ya usahakan kalian nantinya punya gitu. Yang penting kalian tahu dulu alat-alatnya apa-apa aja gitu Cel. Oke lah, paling kalau untuk alat-alat pokoknya kayak semisal alat-alat yang biasa untuk penakian lah gitu kan, karena kan kemungkinan kita capture kan di gunung gitu ya. Sekalian kita bahas-bahas tentang praktek materinya, praktek-prakteknya. Paling ntar yang untuk capture seperti biasanya aja Cel, kayak pakaian ganti apa matras, carry lah, segala macam lah gitu Cel ya. Paham lah Cel ya. Ntar untuk rincian-rinciannya mungkin ntar langsung di-share sama Kak Ica atau sama siapalah dari kita dari pengurus atau ya dari pengurus. Gitu Cel ya. Baik Bang. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bang. Dadah.